Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang histogram, ukuran pemusatan data, ukuran penempatan data, dan mempelajari ukuran penyebaran data. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menggambar dan menginterpretasikan histogram dan line plot. Yang kedua, menentukan mean, median, dan modus pada data tunggal dan data kelompok. Ketiga, menentukan kuartil dan persentil pada data tunggal dan data kelompok. Keempat, menentukan jangkauan antara kuartil varian dan simpang baku pada data tunggal dan data kelompok. Kelima, membandingkan dua kelompok data menggunakan ukuran pemusatan dan penyebaran. Keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi statistika, yaitu ukuran penempatan data. Ukuran penempatan data. Perhatikan data dalam tabel. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan 25% siswa memperoleh nilai kurang dari 60,5. Menurutmu, benarkah pernyataan tersebut? Permasalahan tersebut berhubungan dengan ukuran penempatan. Ukuran penempatan disebut juga dengan ukuran letak. Pada umumnya, ukuran penempatan meliputi kuartil, desil, dan persentil. Dalam subbab ini, kamu akan mempelajari tentang ukuran penempatan kuartil dan persentil data tunggal maupun data kelompok. Yang pertama, kuartil data tunggal. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah nilai 1 diurutkan dari yang terkecil. Q1 disebut dengan kuartil bawah, Q2 disebut dengan median data, dan Q3 disebut dengan kuartil atas. Dilihat dari gambar tersebut, Q1 berada di urutan 25% dari data atau 25% nilai data bernilai kurang dari Q1 dan 75 lainnya bernilai lebih dari Q1. Q2 menyatakan median data tersebut, dan Q3 bisa dilihat berada di urutan 75% dari data atau 75 nilai data bernilai kurang dari Q3 dan 25% lainnya bernilai lebih dari Q3. Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus nilai kuartil ke I dan interpolasi linear. Contoh soal pertama, data estimasi penggunaan sisa stok vaksin per hari dari 10 kota atau kabupaten di Provinsi Bengkulu per 4 Februari 2022 sebagai berikut. Pertanyaannya, hitunglah kuartil bawah data beserta interpretasinya. Yang kedua, hitunglah kuartil atas data beserta interpretasinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan nilai data mulai dari yang terkecil. Karena nilai yang paling terkecil adalah angka 5, berarti angka 5 disebut juga dengan X1, angka 8 menjadi X2, dan seterusnya. Karena ada 10 angka, berarti banyak data yang kita punya adalah 10. N berarti 10. Langkah kedua yaitu memasukkan rumus nilai ke I. Setelah rumus dimasukkan, ganti N dengan nilai data yang kita punya. Karena nilai data kita adalah 10, berarti kita ganti 10. Setelah itu dijumlahkan. Cara menjumlahkannya yaitu 10 ditambah 1 berarti 11. 11 dikali dengan min 1 berarti min 11. Dan min 11 dibagi 4 yaitu min 2,75. Selanjutnya X2 ditambah 0,75 dalam kurung X3 min X2. X2 tadi diganti dengan 8, X3 diganti dengan 16, dan X2 tadi diganti dengan 8. Selanjutnya dijumlahkan, berarti 8 ditambah 0,75 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 16 sama dengan 14. Jadi nilai kuartil bawah data adalah 14. Interpretasi Q1 adalah 14. 25% kota atau kabupaten di Bengkulu per 4 Februari memiliki stok vaksin yang dapat digunakan selama kurang dari 14 hari, dan 75 kota atau kabupaten di Bengkulu per 4 Februari 2022 memiliki vaksin yang dapat digunakan selama lebih dari 14 hari. Itu cara menghitung nilai kuartil bawah. Selanjutnya, cara menghitung nilai kuartil data atas. Sama seperti rumus kuartil bawah, tapi bedanya kuartil atas diganti dengan min 3/4. Dimasukkan kembali
Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi ratusan bagian yang sama setelah nilai data diurutkan dari yang terkecil. Persentil ke I disimbolkan dengan PI, dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai 99. PI artinya sebelum PI terdapat I persen nilai data, dan setelah PI terdapat 100 dikurang 1%. Nilai data PI sama dengan K artinya I persen. Nilai data bernilai kurang dari K, dan 100 dikurang I persen nilai data lainnya bernilai lebih dari K. Rumus nilai persentil ke I dari data berkelompok bisa dilihat, dan keterangannya juga bisa dilihat. Apa yang dimaksud dengan LI? Contoh soal dari kuartil data kelompok dan persentil data kelompok bisa dilihat sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan kelas kuartil atas. Banyak data atau N sama dengan banyak kota atau kabupaten dari data tersebut. Jadi 9 ditambah 13 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 37. Selanjutnya Q3, nilai data ke min 3 kali N per 14, yaitu nilai data ke 3 dikali 37 per 14 adalah nilai data ke min 27,75. Perhatikan letak data ke min 27,75 dalam tabel frekuensi kumulatif data berikut. X23 sampai X28 berada pada interval kelas 33 sampai 46. Q3 sama dengan X27,75 dan X23 kurang dari X27,75 kurang dari X28. Dari tabel terlihat nilai data ke min 27,75 terletak pada kelas interval 33 sampai 46 sehingga Q3 adalah 33 sampai 46. Langkah kedua, menentukan unsur-unsur dalam rumus Q3. L3 yaitu 33 dikurang 0,5 sama dengan 32,5. F KQ3 sama dengan 22, FQ3 sama dengan 6, P sama dengan 46 dikurang dengan 33 ditambah dengan 1 sama dengan 14. Langkah ketiga, menghitung Q3 dengan memasukkan rumus kuartil data kelompok. Setelah dimasukkan rumus tersebut, diganti dengan angka-angka yang telah tersedia. Jadi nilai kuartil data di atas yaitu 45,9. Interpretasi Q3 yaitu 45,9 adalah 75% kota atau kabupaten di Jawa Timur per 3 Februari 2022 memiliki stok vaksin yang dapat digunakan selama kurang dari 45,9 hari, dan 25% kota atau kabupaten di Jawa Timur per 3 Februari 2022 memiliki stok vaksin dapat digunakan selama lebih dari 45,9 hari. Kalau tadi cara menentukan nilai kuartil data atas, sekarang kita akan menentukan nilai-nilai P85 data. P85 adalah nilai data ke min 85 dikali N per 100. Karena N kita tadi 37, kita masukkan dan dapat hasil data ke min 31,45. Sama seperti kuartil data atas tadi, dicari seperti itu dan mendapatkan hasil bahwa
Dari tabel terlihat nilai data ke min 31,45 terletak pada kelas interval 47-60 sehingga kelas P85 adalah 47-60. Langkah kedua, menentukan unsur-unsur dalam P85 sama seperti tadi juga. Langkah ketiga sama seperti tadi, tetapi memasukkan rumus persentil data kelompok. Kalau tadi memasukkan rumus kuartil data kelompok, sekarang memasukkan rumus persentil data kelompok seperti yang ada di gambar. Sama seperti tadi juga, diganti dengan angka-angka yang telah tersedia, terus dijumlahkan dan mendapatkan hasil nilai P85 adalah data 56,16. Interpretasi P85 adalah 56,16 adalah 85% kota atau kabupaten di Jawa Timur per 3 Februari 2022 memiliki stok vaksin yang dapat digunakan selama kurang dari 56,16 hari dan 15% kota atau kabupaten di Jawa Timur per 3 Februari 2022 memiliki stok vaksin yang dapat digunakan selama lebih dari 56,16 hari.